Kita mulai, nanti doa dipimpin oleh salah satu dari timnya itu, timnya Yudi. Syukur kami mendapatkan perempuan yang kau menyertai kami di sepanjang malam hingga saat ini Tuhan. Bapa, kami mau perkuliahan kami, biarlah Engkau menyertai kami di awal pertengahan hingga kami mengakhirinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin, amin. Em, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Em, ini materi kita. Jadi hari ini kita mau belajar tentang sebentar. Ya, tentang konsep dasar jurnalistik. Apa sih hubungannya dengan Pak Majemuk? Nanti kita lihat ya, teman-teman. Jadi ada konsep dasar jurnalistik dalam ruang lingkup budaya. Nah, sebelum kita masuk ke hubungan jurnalistik dengan Pak Majemuk, kira-kira kalau ngomong jurnalistik, apa yang teman-teman pahami? Kalau menurut saya jurnalistik itu seperti apa ya, membawa suatu berita atau informasi terkait dari peristiwa yang terjadi. Oke, mari kita lihat. Sebelum kita bahas tentang apa itu konsep jurnalistik, kita mau lihat mungkin teman-teman bertanya ya. Ini kan kita belajar Pak Majemuk, tapi apa sih hubungannya? Gitu kan. Nah, jurnalistik ini teman-teman kita perlu memahaminya sebelum kita mulai membahas Pak Majemuk karena dia eh, nanti di Pak Majemuk kita tidak banyak berbicara tentang soal teologi, tapi pasti berbicara tentang bagaimana kita sebagai pendidik Kristen nantinya atau teman-teman sekarang statusnya semua orang sebagai orang Kristen itu berinteraksi dengan realitas masyarakat. Jadi ketika teman-teman nanti ada di luar kelas, teman-teman itu sebagai jurnalis bisa ngerti ya jurnal nanti kita lihat konsep jurnalis itu apa tapi jurnalis versi Kristen bukan jurnalis yang benar-benar pembawa berita itu nah kita lihat misalnya nanti teman-teman eh ada di Pak Majemuk Majemuk kan beragam ya beragam bermacam-macam nah teman-teman itu eh seperti jurnalis yang meliput keberagaman itu seperti ada toleransi, ada dialog antaragama, konflik sosial. Lalu kemudian para calon guru ini akan menyimpulkan apa sih hubungannya dengan pendidikan agama Kristen. Lalu kemudian kalau teman-teman ada di lingkungan yang beragam, maka teman-teman akan melihat nilai-nilai Kristen yang ada. Misalnya apakah ini masuk hal kasih atau tidak. Lalu ada nilai keadilan, nilai perdamaian. Itu bisa dikomunikasikan lewat berita maupun opini. Nah, itu teman-teman harus memfilter hal-hal yang begitu. Itu yang dinamakan Pak Majemuk, hubungan jurnalistik dengan Pak Majemuk. Lalu kemudian ada dialog antar budaya dan antar iman. Ini seperti eh, beberapa agama akan saling terbuka gitu kan untuk saling berdiskusi bukan bukan sebaliknya saling memusuhi. Nah, itu hubungan antara jurnalistik dengan Pak Majemuk. Jadi teman-teman berperan sebagai jurnalis. Oke? Nah, itu hubungannya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau menghantar teman-teman dengan kita memahami dulu peran kita secara pribadi itu seperti apa. Nah, kemudian ini yang tadi. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara umum jurnalistik itu seperti wartawan, berita, eh, ada media, koran, televisi, dan informasi lainnya. Itu sekarang sangat banyak ya. Buka dari HP aja udah sangat banyak informasi itu. Nah, eh, ketika baca informasi itu kan pasti teman-teman berpikir ya, ini apa sih maksudnya gitu kan. Lalu kemudian mungkin ada yang menarik, lalu menceritakan kepada orang lain. Nah, teman-teman itu sudah berperan sebagai jurnalis. Oke ya. Oh iya, tadi pagi saya nonton berita ini dan lain sebagainya. Itu kan teman-teman sudah sebagai jurnalis. Nah, apalagi di tengah-tengah keberagaman ini, gitu kan. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Nah, sebagai pendidik Kristen ya harus seperti itu. Oke, nah ini, mari kita lihat satu persatu. Kita akan lihat tentang konsep dasar
jurnalistik, teman-teman. Tiga pilar utama. Yang pertama itu fakta tentang jurnalistik. Itu fakta, jurnalistik harus berdasarkan kenyataan, bukan opini atau asumsi. Nah, lalu yang kedua adalah verifikasi. Jadi informasi yang disampaikan harus melalui proses pengecekan dan konfirmasi. Nah, lalu kemudian konsep yang ketiga adalah independensi. Ini maksudnya adalah jurnalis orangnya itu harus bebas dari tekanan politik, ekonomi, ataupun kepentingan pribadi. Sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Nah, ini dia tadi yang tadi saya bilang, jurnalistik itu ada 4 prinsip utama. Harus mengumpulkan, kemudian mengolah, menulis, lalu menyebarkan. Itu tahap yang benar. Kalau tahap yang tidak benar, dia kumpulkan lalu menyebarkan. Itu sebabnya banyak yang hoax, banyak yang salah. Kumpulkan di sini berarti seorang jurnalis harus mencari informasi di lapangan yang benar-benar dia harus lihat, dia harus merasakannya kalau bisa, melakukan wawancara, membaca data dan mengamati peristiwa. Itu dia mengumpulkan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian proses mengolah. Mengolah ini berarti si jurnalis ini memilah seperti oh ya ini tidak perlu ini perlu itu kalau misalnya dalam bentuk video kan bisa diedit lagi kan di cut keluarkan yang ini dan lain sebagainya gitu kalau jadi yang penting yang disampaikan lalu kemudian menulis ini seperti menyajikan ya tidak harus mengetik dan lain sebagainya ya kalau misalnya dalam bentuk mengetik tapi kalau dalam bentuk video ya dia harus menyajikan informasi itu dengan bahasa yang relevan yang mudah dipahami dan akhirnya siap untuk disebarkan. Nah, disebarkan di sini berarti harus sampai ke media publik melalui media cetak misalnya seperti koran atau majalah. Kalau dulu ya, sekarang ada media elektronik, ada televisi, radio, misalnya zaman-zaman yang lain dan sekarang sudah ada teknologi. Sangat banyak ada portal berita misalnya media sosial bahkan sampai kepada aplikasi yang ada di ponsel kita masing-masing. Ada pertanyaan tentang langkah-langkah ini atau prinsip dasar penting dari jurnalistik? Atau ada yang mengumpulkan langsung menyebarkan? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah ini, jadi teman-teman, jurnalistik itu sebagai jantung komunikasi publik. Ini misalnya ada di tengah, kalau tadi di awal saya ibaratkan sebagai jembatan, saat ini sebagai jantung, misalnya masyarakat tercerahkan, tuh kan. Tetapi ada masyarakat juga yang bingung. Nah, ini seperti yang minggu lalu kalau masih ingat itu yang tadi saya bilang eh, oh iya kan ini beritanya sudah tersebar guru menjadi beban, tapi kok sekarang katanya hoax lagi kan itu bingung ya. Bingung. Itu sebabnya balik lagi ke sini. Harus kita yang mencari informasi itu dan kita cari tahu sendiri. Oke, ini yang tadi. Nah, eh, jurnalistik itu dia sebagai jantung komunikasi publik. Jadi tugas jantung kan untuk memompa ya darah ke seluruh tubuh kita. Nah, jurnalistik juga begitu. Dia yang mengolah semua berita untuk menyebarkan ke khalayak umum, ke masyarakat. Nah, teman-teman pun begitu kan. Nanti menjadi jurnalis, misalnya menjadi guru, ya teman-teman yang akan menyebarkan informasi kepada siswa atau ketika ada di lingkungan sekitar. Oh, ternyata di lingkungan kami ada dari agama Islam mungkin, ada dari agama Hindu atau Buddha. Lalu kemudian bagaimana teman-teman bisa hadir di situ, menyampaikan informasi dengan baik tanpa menyinggung siapapun. Jadi biar masyarakat yang ada di sekitar atau anak didik atau naradidiknya teman-teman itu bisa tercerahkan. Jangan membuat mereka menjadi bingung. Karena kalau jurnalistiknya sehat, berita yang disebarkan itu akurat, jelas, dan bermanfaat, maka masyarakat itu akan tercerahkan, gitu. Sebentar. Akan tercerahkan, eh,
cara berpikir juga menjadi lebih baik, lalu mereka juga bisa membuat keputusan yang jelas, yang tepat. Nah, tapi kalau misalnya bermasalah, si jurnalistik ini bermasalah, jurnalis ini tidak memberikan informasi yang baik, maka ada informasi yang salah, dia bisa menipu, dia bisa memberikan informasi dengan penuh hoaks mungkin, dan masyarakat bisa tersesat, bingung, bahkan bisa terpecah belah ya. Ada misalnya sampai harus berantem dan lain sebagainya gara-gara informasi yang salah. Nah, itu. Nah, teman-teman ketika ada di lingkungan yang beragam, ya jangan sampai begitu. Jangan membawa perpecahan. Tuh. Karena tujuan dari pendidikan agama Kristen yang majemuk ya, teman-teman membawa kebersamaan, bukan membawa perpecahan itu. Nah, ini eh misalnya waktu COVID-19, jurnalistik itu kan berperan penting ya dalam menyebarkan informasi tentang protokol kesehatan, misalnya. Lalu kemudian semakin hari kita lihat angka kasus yang semakin meningkat hingga ada jadwal vaksinasi. Nah, informasi ini tentu sangat baik ya, menolong kita untuk mengambil keputusan dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Tetapi di sisi lain, teman-teman, kita juga melihat banyak hoaks di media sosial. Misalnya berita palsu tentang obat yang katanya bisa menyembuhkan secara instan, padahal itu berbahaya. Nah, ini menunjukkan bahwa jurnalistik itu sangat berbahaya jika tidak menjalankan 4 prinsip penting tadi. Itu bisa menjadi hoaks. Nah, eh, saya mau mendengar dari teman-teman. Menurut teman-teman, Eh, atau ada nggak contoh berita yang pernah teman-teman dengar itu membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dengan tepat, atau justru sebaliknya, Nah, waktu berdasarkan berita yang itu, Bu, didengar? Oke, silahkan. waktu itu kan ini dengar berita tentang teroris kan. Nah, Ya. kan kami masih SMP waktu itu. Kami dengar tentang berita teroris, tapi itu hoax. Jadi kayak macam kami merasa takut kayak gitu kalau apalagi pergi sekolah sendiri kayak gitu. Kan kami udah dengar berita ada teroris. Jadi mereka nyamar sebagai ini apa menyamar situ mereka berikan permen untuk kasih ke kami untuk ikuti mereka kayak gitu. Di situ berjalannya waktu sudah SMA, kok mereka gak mana ya teroris, sedangkan ini berita kedengaran kalau teroris datang kayak gitu. Jadi kami mungkin itu berita hoax atau gimana, kami juga gak ngerti sampai sekarang terorisnya gak ada. Apakah Oke. itu yang dimaksud hoax atau apa Iya, gitu? benar. Ya, itu maksud saya. Jadi kayak teman-teman mendengarkan berita lalu mengambil kesimpulan, entah itu salah atau benar kan urusan nanti. Tapi saya pengen dengar juga dari teman-teman gitu. Ada yang lain? Boleh? Dulu sempat dengar Bu ini apa? Ya. Katanya kiamat tahun 2012 katanya akan Hmm, datang gitu kan. ya. Sempat kayak terintimidasi gitu jadi takut tapi udah sekarang udah 2025 kiamat pun belum. Iya. Oke, iya benar, ya itu berita. Nah, itu tujuan dari berita-berita teman-teman dengar itu kan untuk memfilter ya. Karena ini kan masyarakat majemuk. Kita sangat beragam pemikiran misalnya. Jadi tujuan kita ada di tengah-tengah majemuk ya kita untuk memfilter hal-hal yang begitu. Oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini saya perlu ikuti, oh ini tidak, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah itulah teman-teman sudah bisa nangkap ya hubungan jurnalistik dengan Pak Majemuk. Tuh. Karena teman-teman ada di kita semua. Apa kalau di sana kan ya em, kota Salatiga ya dinobatkan sebagai kota tertoleransi ya, peringkat 1. Kalau teman-teman ada di kota besar, misalnya di Jakarta, ya stres ada gitu. Karena terlalu banyak jenis orang dari karakternya dan lain sebagainya. Jadi kita ada benar-benar di majemuk yang kita harus memfilter semua hal-hal itu. Nah itu, oke, kita lanjut. Nah, ini unsur utama dari jurnalistik, teman-teman. Om, mungkin sebelum kita masuk ke slide ini, teman-teman, bagaimana kita bisa tahu bahwa berita-berita itu
benar atau layak disebut karya jurnalistik? Ada yang bisa memberi respons? Fakta, ya, benar harus fakta. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini. Jadi, eh, untuk bisa satu berita bisa kita sebut sebagai karya jurnalistik, itu yang pertama harus berbentuk fakta, nyata, bukan gosip. Jadi, eh, berita ini didasarkan pada kenyataan, bukan gosip atau seperti rumor ya. Jadi, fakta itu menjadi fondasi utama. Contoh, saat terjadi gempa, wartawan harus melaporkan data resmi dari BMKG, bukan seperti kabar berantai dari WhatsApp, gitu kan? Kan kadang-kadang, oh ya ini di sini, oh ya ini di sini dan lain sebagainya, tanpa kadang-kadang kita gitu ya, menerka-nerka gitu, tanpa mendapatkan informasi yang benar, gitu. Kayak misalnya kalau kalau tentang bencana alam dan lain sebagainya itu kan kita bisa melihatnya di BMKG, di internet kan ada tuh webnya. Kita bisa mengambil data dari sana. Kita jangan menerka-nerka, oh ya ini di sini dan lain sebagainya. Jadi harus berdasarkan fakta. Itu sebabnya ya tidak mudah dipercaya. Kalau datang ngomong bawa fakta ya kita percaya. Kalau nggak bawa fakta ya gimana bisa kita percaya? Pasti kita tidak percaya. Nah itu. Jadi unsur utama dari jurnalistik itu harus fakta teman-teman, nyata, bukan gosip, gitu. Nah, lalu kemudian akurasi. Ini harus benar dan jelas sumbernya. Kamu tahu dari mana gitu. Oh, saya dengar dari si ini nih, si ini dan lain sebagainya. Padahal itu berita berdasarkan dari mulut ke mulut gitu. Jadi kita harus mengecek keakuratan ya, kebenarannya ada atau tidak. Nah, data yang disampaikan harus benar dan jelas sumbernya. Kalau misalnya akurasinya hilang atau kurang, kepercayaan pun langsung berkurang gitu, runtuh. Contoh berita tentang korban atau harga kebutuhan pokok harus sesuai data, bukan perkiraan. Kan dia bukan yang memutuskan, pemerintah yang memutuskan dan lain sebagainya. Nah, itu. Lalu kemudian unsur lainnya adalah aktualisasi. Jadi informasi itu harus yang terkini. Jadi harus relevan dengan situasi saat ini. Informasi yang sudah lama yang dianggap basi itu akan ditinggalkan pembaca. Misalnya masyarakat lebih tertarik membaca update banjir terbaru atau misalnya teman-teman hari ini kita lebih tertarik untuk baca demo gitu kan. Demo di eh, tanggal 25 kemarin. Kemudian ada objektivitas. Ini harus netral dan berimbang. Maksudnya adalah berita harus netral, tidak boleh berpihak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Lalu kemudian bahasanya harus komunikatif. Jadi berita yang ditulis harus dengan bahasa yang sederhana, jelas, bisa dipahami oleh semua kalangan. Itu. Nah, itu yang menjadi unsur utama dalam jurnalistik. Ada pertanyaan untuk slide ini? Atau ada yang mau didiskusikan? Cukup? Oke, nah, eh, boleh saya direspons ya, teman-teman respon saya. Menurut teman-teman, dari 5 unsur ini, mana yang paling sering dilanggar oleh media ya di luar negeri terlalu luas ya. Jadi dari 5 unsur ini, mana yang paling sering dilanggar oleh media yang ada di Indonesia? Ada yang bisa merespons? Kita fakta dan akurasinya. Bu. Nah, Fakta, Bu. Fakta, Bu. Fakta. Fakta. Ada lagi yang lain? objektivitas Bu, Akurasi netral juga. dan berimbang. Akurasi, Bu. Akurasi. Kuras hampir semua ya. Kalau teman-teman sudah merasa bahwa di Indonesia berita yang tersering tersebar itu faktanya yang kurang, maka teman-teman sudah bisa memilah nih. Oh, ini bukan fakta. Lalu saya sebagai guru pendidikan agama Kristen harus ngapain nih? Gitu. Itu teman-teman. Jadi tugas kita di masyarakat Majemuk itu terlalu berat gitu.
bagaimana saya mau menjadi surat Kristus yang terbuka di masyarakat majemuk. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikut. Nah ini, kalau teman-teman tadi sudah merespon ini ya tidak bisa digugat lagi nih, benar memang seperti itu. Nah, lalu kemudian kita mau lihat eh, integrasi misalnya kan, integrasi jurnalistik dalam budaya. Misalnya jurnalistik mau dimasukkan ke dalam budaya, dalam konteks budaya. Nah, mungkin kita perlu sadar, teman-teman, bahwa setiap berita tidak pernah lahir dari ruang yang kosong tentunya. Entah itu fakta, entah itu hoaks, dan lain sebagainya, kan pasti ada datang dari sananya. Berita selalu muncul dalam konteks budaya tertentu. Misalnya, em, nanti kita lihat contoh, tapi ini artinya bahwa berita bukan hanya sekedar seperti ada kumpulan fakta doang, tetapi juga harus dipengaruhi oleh cara pandang, ada nilai, lalu kemudian ada tradisi di masyarakat sekitarnya. Eh, Jurnalistik itu menjadi cerminan masyarakat. Jadi kita udah bisa lihat tiga konsep tadi. Yang pertama, jurnalistik itu sebagai jembatan. Lalu yang kedua, jurnalistik itu sebagai jantung masyarakat. Lalu yang berikut adalah sebagai cermin masyarakat. Nah, mungkin kalau boleh saya ibaratkan, kenapa saya bilang cermin, di satu sisi jurnalistik ini mencerminkan kenyataan gitu, dan cara pandang dari masyarakat. Tapi di sisi lain, jurnalistik juga membentuk cara masyarakat memahami realitas itu sendiri. Mencerminkan realitas, membuat realitas, menyebarkan realitas, itu sisi yang satu. Sisi yang kedua, masyarakat memahami realitas itu, memahami fakta itu, memahami berita itu. Jadi seperti cermin. Nah, misalnya kalau sebuah media, misalnya diliput eh, media yang tradisi lokal, misalnya dengan positif, maka masyarakat yang melihat tradisi itu, oh ya ini baik nih untuk ini perlu untuk kita lestarikan. Tapi sebaliknya, teman-teman, kalau media mengabaikannya, atau bahkan memberitakan yang negatif, maka tradisi itu bisa dipandang kuno gitu kan. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan, oh ya di daerah saya ada satu budaya yang menurut saya itu bagus, tapi media tidak pernah sampaikan gitu, tidak pernah sebarkan sehingga itu menjadi kuno. Nah itu, apalagi kan budaya ya, kadang-kadang kan kita fanatik dengan budaya. Nah itu, nah dari konsep ke budaya jurnalistik. Em, Salah satu peran besar dalam jurnalistik itu juga bisa membantu untuk melestarikan budaya, teman-teman. Jadi dengan adanya liputan budaya, tradisi yang tadinya hampir hilang, itu bisa dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi liputan itu bukan hanya berita tadi ya, bukan hanya ngomong tentang berita, tetapi tentang budaya itu penting. Nah, teman-teman nih, sebagai jurnalis yang datang dari berbagai latar belakang, yang melihat, oh ya ternyata budaya di daerah saya ini bagus, tetapi belum pernah seseorang mau menulisnya mungkin atau menyampaikannya kepada media, maka saatnya teman-teman untuk melakukan hal itu. Nah, berita yang lahir dari masyarakat dan akan selalu dipengaruhi oleh budaya di sekitarnya. Kita coba lihat misalnya di sini ada jurnalistik dan pelestarian budaya. Ada liputan budaya, ada media dan masyarakat. Masyarakat ini tradisi lokal ya. Ada edukasi publik, lalu kemudian media mengambilnya dan masyarakat bisa tahu, bisa dengan bangga, oh ya, saya senang ya, ternyata budaya saya bisa disiarkan oleh media dan lain sebagainya. Mungkin secara tidak langsung teman-teman sadar atau tidak, kadang-kadang kita kayak suka, kayak kemarin 17 Agustus, em, ada orang-orang yang menggunakan pakaian, baju adat daerah kita, yang mereka bukan orang asli NTT mungkin atau orang asli Kalimantan, tapi mengenakan baju adat. Kita jadi senang gitu kan. Sampai kita juga ikut posting si orang ini yang mengenakan pakaian adat kita. Kan itu kita jadi senang. Itu membawa dampak yang positif gitu. Kalau ngomong tentang budaya. Nah, teman-teman, sebagai guru,
juga nanti kita akan di Pak Majemuk juga kita akan belajar tentang Pak kontekstual. Jadi kalau nanti teman-teman sampai menjadi guru, eh, kalau ya saya nggak tahu ya teman-teman sekarang dulu saya waktu masih SD, saya tidak pernah belajar rumah adat di daerah saya. Saya belajar rumah adat Bali, ya kan, Sulawesi, Jawa, itu saya tahu. Pas ngomong tentang rumah adat di daerah saya dan ditanya arti-artinya, saya tidak paham. Itu karena apa? Guru pendidikan agama Kristen itu tidak kontekstual. Tidak, budaya itu bukan budaya kita yang diajarkan, malah budaya orang lain yang disampaikan. Nah, itu teman-teman. Nah, misalnya ini karena saya dari NTT, saya mengambil festival Tenun Ikat. Mungkin dari teman-teman yang dari daerah lain, boleh silahkan. Misalnya ada di sana ada festival Tenun Ikat, ada identitas, lalu juga yang bertujuan untuk ekonomi kreatif, misalnya. Lalu kemudian misalnya di daerah Jawa ada tentang wayang kulit, itu ada nilai moral dan kebersamaan. Lalu di Aceh ada tarian, itu warisan budaya dunia. Nah, teman-teman mungkin ada dari daerahnya sendiri yang mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Oh, oh ya ini benar, ini baik nih buat buat bersama, buat majemuk. Ada? Boleh disampaikan, diceritakan tentang pengalaman dari budaya masing-masing. Atau pertanyaannya gini, em, kalau ada acara di daerah kalian masing-masing, menurut kalian ini nih, mana yang, sebentar, nih, seolah-olah nih teman-teman jadi wartawan misalnya, apa yang akan teman-teman tonjolkan ketika ada misalnya acara adat dari budaya teman-teman sendiri, daerah asal masing-masing? Apakah faktanya, nilai budayanya, dampak bagi masyarakat, atau semuanya sekaligus? Bebas, silahkan. Destriana, Saya Des- masih bingung, Bu. Destriana dari Kalau saya asalnya? dari Jawa, Oke, di Jawa ada budaya apa? Saparan, Bu. maksudnya Ah, iya. Nah, Saparan, kalau misalnya ada, Idul Adha. iya, acara itu, Destriana kira-kira, oh ya, saya mau sampaikan ini nih kepada publik, kepada media. Kira-kira apa yang Destriana mau sampaikan dari saparan itu? Toleransinya, Oke, toleransi. Ada lagi? eh pergaulan mereka yang terbuka gitu, Bu, yang mau menerima. Oke, berarti kalau lihat di slide saya berpindah ya. Sekarang ada di studi kasus festival, misalnya ini karena contoh doang. Tapi kan yang dilihat yang di kolom, bentar, bentar ya, saya perbaiki pointer saya dulu. Ini yang dilihat yang pointer saya sedang bergerak. Misalnya kalau budaya, fakta acaranya, nilai budayanya, dampak bagi masyarakat atau semuanya sekaligus. Oke, tadi Destriana sudah. Yang lain? Semuanya, Bu, sekaligus Oke, semuanya. Siapa lagi? fakta, nilai budaya dan dampak. Terima kasih buat partisipasinya semua. Saya sangat senang untuk antusias dari teman-teman. Saya berharap di kesempatan selanjutnya juga kita begini. Saya nggak mau saya ngomong sendiri, tapi kita sama-sama diskusi supaya kelas ini hidup, mengingat ini online. Dan biar kita mengingat materi kita hari ini, saya sudah share di grup. Sebenarnya saya pengen minta teman-teman ringkas, tapi tidak usah dikerjakan tugasnya, nggak usah. Nanti minggu depan ada tugas yang berat, bukan berat, tapi teman-teman akan mereview artikel di minggu depan.
Dan itu dikerjakan minggu depan, yang dikumpulkan 2 minggu depan. Jadi bukan minggu depan ini dikumpulkan. Oke? Terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan kita akan menutup kelas kita hari ini dengan kesediaannya. Boleh Isma pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih anugerah-Mu kepada setiap kami, untuk kami masih boleh belajar pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami ingat dan boleh menjadi pelajaran bagi setiap kami Tuhan. Boleh menjadi bekal bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Regina yang telah mengajar kami Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan. Berkati juga studinya pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih. Kami akan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, terima kasih buat kalian semua. Semangat untuk hari ini. Dadah Terima semuanya. kasih, Terima Bu. kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih.